Bagus. Aku sudah selesai memasang program pelacakan. Setelah sampai di lokasi, segera catat di buku. Daigo, percakapan seperti itu tidak cocok jika kita sedang berkendaraan seperti ini. Apa maksudmu? Kita sedang dalam tugas, Rena. Ini memang bukan saat yang menyenangkan. Padahal sudah lama sekali kita tidak mengendarai mobil ini. Terima kasih atas kedatangannya. Gimana bendanya? Baik, di sana. Ayo. Kami dapatkan setelah menggali 30 meter. Daerah di sini 10 tahun yang lalu adalah lautan. Kami sudah menelitinya. Seperti sebuah kapsul waktu. Apa ini? Sepertinya berasal dari luar bumi. Aku tak yakin dengan kecepatan refraksi cahayanya. Akan kucoba periksa dengan alat supersonik. Siapa dia? Aku tak tahu. Bergetar. Hei, kau kenapa? Sadarlah. Wanita ini? Daigo, kau mengenalnya? Aku sudah mencobanya dengan laser, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan di bagian atas katupnya sama sekali tidak bisa terbuka. Apakah karena tidak boleh dibuka? 30 meter di bawah tanah. Itu berarti sedikitnya masuk ke dalam laut 100 tahun yang lalu. Jadi gadis itu, dia... sedang diperiksa kesehatannya di pusat kesehatan. Daigo kan? Kakak selalu menceritakanmu. Tolong dijaga ya. Permisi. Mari. Kakakmu? Shinjo. Aku masuk ke sini karena koneksinya. Oh, begitu. Tapi kau tidak mirip dengan dia. Aku tidak bisa hidup kalau aku mirip dengannya. Aku mau tahu bagaimana keadaan dia sekarang. Iya. Dia sepertinya sama sekali tidak mengingat apa-apa. Apakah dia lupa ingatan? Mungkin dia mengalami kejutan yang mengagetkan. Kita sudah mengambil seluruh data yang diingini. Sekarang dia sedang dianalisa. Kalungnya itu bagus sekali ya. Kalau namamu, apa kau bisa ingat? Aku merasa sudah pernah bertemu denganmu. Sudah lama sekali. Tapi itu suatu hal yang tidak mungkin. Namamu? Saki. Jadi itu namamu, Saki?
Ah? Hei, tunggu! Apa ini? Diambil oleh stasiun angkasa dalam 10 menit yang lalu. Ada reaksi kehidupan. Benar. Dan lokasi pendaratannya diperkirakan di Teluk Tokyo. Kurang lebih 50 menit lagi. Bisa jadi itu sinar yang menjadi pengantar jalan. Baiklah, mari kita bergerak. Siap! Saki telah menyelinap keluar dengan menggunakan kapal yang biasa dipakai untuk keadaan darurat. Benda jatuh yang kemungkinan datang karena dipanggil oleh gadis tersebut telah berubah menjadi monster. Dan monster tersebut sekarang sedang bergerak menuju kota, menghancurkan semuanya. Perutnya lemah. Serang bagian itu. Aku mengerti maksudmu. Daigo, Baik. Kurang ajar. maaf sekali. Lapisan baja itu bisa memantulkan energi. Monster itu seperti sedang mencari sesuatu. Matahari terbenam. Kalau hari menjadi gelap kurang baik. Kurang ajar. Kita tak dapat menembus lapisan bajanya. Jet 1, Jet 2, kembali ke pangkalan. Siap. Siap. Ketika aku masih kecil, Apa? akhirnya aku bisa naik sepeda yang dibelikan oleh ayah. Aku bersepeda sendiri, pergi ke arah laut. Kebetulan jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku. Tapi kalau ku ingat saat itu, sungguh suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Hari mulai gelap, tubuhku lelah. Rasanya aku takut sekali. Kenapa kakak menangis? Kenapa ya? Kakak merasa takut karena rumahnya jauh ya? Itu kan kamu. Kamu tidak usah khawatir. Terus saja pergi di jalan ini. Nanti akan sampai di rumahmu. Oh begitu. Terima kasih. Kakak sendiri?
Aku sedang menunggu yang menjemputku. Tapi mungkin dia sudah tidak datang lagi. Tapi hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Betul. Tidak mungkin. Oleh karena itu kuanggap aneh. Karena gadis itu... Daigo di sini. Ranjau darat otomatis sinar inframerah akan kami persiapkan. Baik. Tidak terjadi sesuatu di sini. Baiklah. Kita akan bekerja sebelum fajar tiba. Bagaimana kalau gadis itu yang memanggil monster? Menyerang bumi. Itu pasti. Ini. Apa ini? Ini adalah catatan suhu tubuh Saki. Suhu tubuh? Iya. Apa? Temperatur tubuhnya 31 derajat. Mana mungkin bisa hidup dengan suhu serendah ini? Sudah aku bilang, ini kesalahanmu. Ini tidak mungkin. Tapi ini benar. Pendapatku memang beda dengan kakak. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kakak kan juga sudah tahu. Apa-apaan kamu? Dari kecil selalu melawan. Kakak juga keras kepala. Gadis ini, siapa sebenarnya dia? Siklus 65. Siap. Set 477. Kantor pusat, di sini Daigo. Monster itu mulai bergerak lagi. Iya, pindah dari situ. Serahkan pada peralatan otomatis. Baik. Berhasil. Pemimpin, serangan kita sudah berhasil. Bagus. Dorong monster itu ke laut. Jangan sampai pergi ke arah penduduk. Sudah, periksa saja. Mungkin rahasia dari monster dan kapsul waktu itu dapat segera diketahui. Kau sungguh cerewet. Pokoknya aku akan periksa kalung ini. Hanya itu saja datanya. Baik. Aku sudah memprogram mesin pemeriksa informasi catatan Akasik. Dengan begitu kau bisa memeriksa semua informasinya. Masalah itu akan kudengar saat kita kencan nanti. Bagaimana? Iya, tapi kau tidak pernah mengajakku kencan. Kurang ajar. Sungguh hebat. Ternyata dia mampu menghadapi serangan itu. Tenang. Serahkan itu pada Horii dengan jet 2. Apa ini? Gadis ini, berapa sebenarnya umurnya? Catatannya, pada tahun 1802. Tidak mungkin. Dia menangis. Saki. Shinjo, menyingkirlah. Akan kuserang monster ini dengan misal ciptaanku. Aku yakin tidak akan ada korban lagi. Tunggu. Di dekatnya ada Saki.
Apa? Daigo, Saki itu bukan manusia bumi. Saki! Makina! Bahaya. Daigo! Daigo, minggir. Senjata otomatis masih hidup. Jangan melangkah lebih jauh lagi! Daigo, kembali! Daigo! Ultraman 3 datang. Makina, hentikan! Makina datang ke sini hanya untuk menjemputku. Aku tak bisa mengatakan padanya kalau aku ada di sini. Aku terus menunggunya lama sekali. Aku mengucapkan terima kasih karena kapsul itu telah digali. Aku tidak ada niat mengganggu kalian. Makina. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tak akan mungkin melupakanmu, Daigo.
Makena sudah semakin menjauhi gravitasi bumi. Di sini Daigo, segera kembali ke pangkalan. Daigo, kau tidak apa-apa? Daigo. Syukurlah.